Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, sebab Engkau yang berkemurahan melimpahkan segala berkat-Mu kepada kami. Dan pagi hari ini kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu, diberkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 121 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bagi pemazmur, Tuhan itu adalah penjaga terhadap segala kecelakaan. Dan Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan menjaga kita terhadap segala kecelakaan dan menjaga nyawa. Ini tidak berarti berlaku dalam prinsip-prinsip seperti apa yang kita mengerti dan pahami. Maksudnya di dalam pernyataan ini adalah pemazmur ingin mengungkapkan bahwa di dalam dunia kesehariannya dia selalu mengalami pergumulan hidup yang berat. Dan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah itu berusaha mengakhiri hidupnya, ingin membunuhnya. Nah, di dalam hal inilah ada pihak-pihak jahat, ada orang-orang yang ingin mengakhiri, mencabut, mengambil nyawanya. Dalam hal inilah pemazmur berkata, Tuhan menjadi penjaga terhadap kecelakaan dan Ia akan menjaga nyawamu. Bapak, Ibu, Saudara, iblis itu membinasakan. Dia selalu mendakwa, dia selalu membuat kita terintimidasi. Tetapi saya ingin menyatakan seperti pernyataan pemazmur, Tuhan itu menjadi penjaga kita. Akan menjaga kita terhadap segala kecelakaan yang memungkinkan kita terhadap kefatalan. Berakhirnya hidup ini. Tuhan akan menjadi penjaga dan pelindung bagi kita. Bahkan pemazmur berkata, Ia akan menjaga nyawamu. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara, berdasarkan pemahaman ini kita harus mengerti bahwa hidup dan mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Kehidupan dan kematian kita sesungguhnya Tuhan yang telah mengatur. Dan ketika itu terjadi, sesungguhnya hal itu adalah karena Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Kalau belum tiba waktunya, meskipun ada orang berbuat jahat 1000 kali terhadap kita, memasang jerat kecelakaan kepada kita, tapi tetap Tuhan akan menjadi penjaga dan pelindung bagi kita. Tidak ada orang yang akan dapat mencelakakan kita karena Tuhan menjadi penjaga. Tuhan menjaga nyawa kita. Ini adalah miliknya. Karena tubuh dan hidup kita miliknya, maka Dia yang bertanggung jawab atas seluruh hidup kita. Maka di dalam ayat yang ke-8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan itu menjadi tempat perlindungan yang paling aman. Karena Tuhan itu menjadi penjaga saat kita keluar dan masuk. Saat kita melakukan aktivitas, saat kita bertindak, saat kita bergerak. Tuhan akan tetap menjadi penjaga kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Karenanya andalkan Tuhan, berharaplah kepada Tuhan dan percayalah kepada Dia bahwa hanya Dia yang menjadi penjaga dan pelindung bagi kita. Saat kita keluar, saat kita masuk,
Tuhan tetap menjadi penjaga kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Jangan percayakan hidup kita kepada yang lain. Jangan andalkan kehidupanmu kepada pengertian, kepada orang-orang pintar di sekitarmu. Tetapi andalkanlah Tuhan karena Dia yang menjaga keluar dan masukmu. Dialah yang menentukan atas seluruh aktivitas hidup kita. Dan Dia juga yang akan menjaga nyawa kita. Karenanya Bapak Ibu Saudara jangan pernah takut, jangan pernah gentar dalam menghadapi segala sesuatu di dalam dunia ini. Hidup mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Saya berdoa kiranya Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi karena Tuhan penolong kita. Kalau kita sakit, Tuhan menyembuhkan. Kalau engkau sedang khawatir, Tuhan akan mencukupkan. Kalau engkau takut, Tuhan akan menguatkan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.